Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Hesti Dwi Astuti. Sebelum saya membahas video saya, teman-teman bisa like, komen, dan subscribe ya. Pengertian ekonomi mikro. Dalam dunia ekonomi, ada dua komponen penting yang sering kita dengar, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Dua komponen ini merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas serta menganalisis fenomena dan kejadian seputar perekonomian. Namun, pengertian ekonomi mikro juga bisa diartikan sebagai suatu cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku pelaku ekonomi, yaitu produsen dan konsumen. Ekonomi mikro terhadap bisnis. Yang menjadi pusat perhatian dari ekonomi mikro adalah bagaimana seorang konsumen mampu mengalokasikan dana yang terbatas karena adanya permasalahan ekonomi yang dimilikinya. Untuk lebih lanjut memahami ekonomi mikro, pada video ini saya akan bahas apa itu ekonomi mikro dan bagaimana ekonomi mikro mempengaruhi bisnis. Apa itu ekonomi mikro? Ekonomi mikro adalah sebuah ekonomi yang khusus mempelajari perilaku konsumen dan produsen, perilaku konsumen dan perusahaan dengan penentuan harga pasar, kuantitas faktor input, barang jasa yang diperjualbelikan. Hal ini juga secara langsung akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan dalam penawaran maupun permintaan barang atau jasa. Sistem ekonomi mikro juga memiliki tujuan bagi sebuah perusahaan, yaitu untuk menganalisa pasar dan bagaimana mengatur sebuah mekanisme untuk membentuk harga produk maupun jasa. Ruang lingkup dari ekonomi mikro memang kecil, namun tidak selalu berkaitan dengan finansial ataupun keuangan sebuah perusahaan. Tetapi ekonomi mikro juga mengajarkan tentang permintaan dan penawaran barang dan jasa. Adapun beberapa contoh ekonomi mikro yang sering kita temukan dalam kegiatan sehari-hari. Yang pertama yaitu penawaran. Penawaran merupakan jumlah barang atau jasa yang disediakan untuk ditawarkan atau dijual oleh penjual ataupun produsen pada berbagai tingkat dan pada waktu tertentu penawaran. Maka dapat diartikan bahwa pelaku atau penawar adalah produsen. Yang kedua adalah pasar. Secara fisik, pasar merupakan wadah atau tempat bertemunya para penjual dan pembeli. Namun, pengertian pasar tidak mengharuskan dalam bentuk secara fisik, karena pasar tidak mempunyai letak geografis. Dan yang ketiga, harga. Pengertian harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan keuntungan. Maka dengan demikian, harga berfungsi sebagai pengukur nilai suatu barang ataupun jasa. Yang keempat adalah perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah suatu aktivitas atau proses yang dilalui seseorang dalam pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, dan pengevaluasian suatu barang ataupun jasa. Yang kelima, permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diminta dan mampu dibeli oleh seorang pembeli atau konsumen pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Yang keenam adalah biaya. Biaya adalah suatu pengorbanan yang dilakukan oleh seseorang ataupun perusahaan untuk memperoleh manfaat lebih dari aktivitas yang telah dilakukan. Atau dalam ekonomi, biaya sering kita sebut dengan sebutan cost yang berhubungan dengan output suatu produksi. Selain dari contoh ekonomi mikro tadi, ada beberapa komponen yang terdapat dalam sistem ekonomi. Yang pertama adalah interaksi dalam pasar dagang, di mana interaksi dari pasar dagang ini keduanya biasanya membuat sebuah kesepakatan harga dan melakukan interaksi barang dagangan. Ekonomi mikro ini memiliki peran yang sangat penting, sebab untuk mendalami interaksi yang terjadi di pasar dapat mempengaruhi kebijakan dalam mengambil keputusan terkait harga produk. Yang kedua adalah aktivitas dari penjual dan pembeli. Aktivitas dari penjual dan pembeli merupakan salah satu komponen penting
Sebab hal ini berkaitan dengan munculnya kebutuhan produsen dan konsumen di pasar dengan tujuan yang berbeda-beda. Karenanya dari komponen ini, kita perlu membahas bagaimana seorang konsumen harus memenuhi kebutuhannya dengan pendapatan yang dimiliki, sedangkan untuk produsen dapat berupaya untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Yang ketiga, interaksi antara konsumen dengan produsen. Terjadinya interaksi antara konsumen dan produsen yang saling melibatkan faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, dan modal maupun kewirausahaan. Nah, setelah saya jelaskan mengenai contoh ekonomi mikro dan komponen-komponennya, selanjutnya yaitu bagaimana peran pengaruhnya dalam bisnis. Peran dan pengaruhnya dalam bisnis yang pertama yaitu mengetahui perilaku konsumen. Peran ekonomi mikro dalam bisnis dapat membantu perusahaan dalam mengetahui kemauan dan kebutuhan dari konsumen. Dan yang kedua, menyusun strategi. Seperti yang sudah kita sebutkan, mengenai beberapa komponen yang dijelaskan, salah satunya adalah ekonomi sebagai sumber informasi interaksi dalam pasar. Maka dengan adanya interaksi dalam pasar, perusahaan dapat menyusun strategi serta memprediksi perusahaan untuk ke depannya.